Masih dengan kami dan juga wakil bupati Banjarmasin. Karena bagi kami tentunya kita sebagai pengusaha dan juga investor mengharapkan dapat melakukan investasi dan juga berusaha di kabupaten dengan rasa yang aman, nyaman, dan juga tenang, sehingga kita dapat berusaha dengan optimal, menghasilkan profit dan juga berbagi dengan masyarakat sekitar dengan program yang sudah dicanangkan oleh Bupati Banjarmasin dan juga Wakil Bupati Banjarmasin sesuai dengan visi misi daripada Kabupaten Banjarmasin dan juga dalam bentuk CSR. Jadi itu aja. Ini tanggapan Pak, berapa perusahaan Pak yang datang? Kalau yang datang dari ini hampir semua perusahaan, ada 67 perusahaan, jadi ada 67 perusahaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banjarmasin. Jadi semuanya datang dan bahkan lebih dari 1 orang mungkin per perusahaan. Terkait larangan ekspor udah dicabut gimana Pak sebagai produsen? Kalau larangan ekspor dicabut, sebenarnya kalau larangan ekspor kan dicabut di akhir Mei yang lalu. Tapi memang peraturan daripada Menteri Perdagangan yang masih terus disosialisasikan. Memang sekarang ini masih ada kendala-kendala teknis lah. Kendala-kendala teknis sehingga sampai dengan hari ini pun masih ada kendala untuk dilakukan ekspor. Dan juga mungkin teman-teman tahu juga di lapangan pun mungkin harga TBS khususnya petani mungkin kan belum terlalu bergerak. Karena memang produsen ekspor itu sampai dengan hari ini masih belum bisa melakukan ekspor. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini akan selesai segala peraturan dan juga regulasi yang ada sehingga ekspor bisa lancar. Dengan demikian diharapkan adanya pergerakan dari harga TBS. Kalau saat ini memang masih, kalau untuk di petani swadaya non plasma itu mungkin masih di kisaran 2.000. Tetapi kalau untuk petani plasma ataupun petani kemitraan itu kan ada kemitraan dengan pihak perusahaan dan itu harus menggunakan harga yang sudah ditetapkan oleh Disbud. Nah, sampai dengan hari ini harga Disbud itu masih di atas 3.000, dari 3.050. Jadi masih lebih baik. Dengan HET yang ditarik juga gimana sikap dari produsen? Apakah bisa menjual lebih tinggi? Sebenarnya kalau secara HET itu kan karena istilah sekarang ini kan kita ini minyak nabati ini bukan cuma kelapa sawit. Kalau kita bicara global, kelapa sawit ini adalah salah satu minyak nabati yang ada di dunia. Dan itu pun sebenarnya kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling murah dibanding dengan minyak yang lain. Ya mungkin teman-teman bisa lihat lah kalau di supermarket, minyak jagung harganya berapa 1 liter? Di atas 50.000. Kemudian minyak zaitun, minyak bunga matahari, semuanya di atas 50.000. Dan minyak sawit memang yang paling murah. Kalaupun harganya 20.000, sebenarnya itu harga yang paling murah. Dan harga ini pun bukannya karena istilahnya karena kebijakan daripada negara kita Indonesia, bukan. Ini karena memang harga ini naik secara global. Jadi di luar sana semua harga minyak nabati itu naik. Jadi mau tidak mau harga sawit pun naik dan juga ada efek dari perang Ukraina Rusia sehingga beberapa negara di sekitar tidak bisa mengeluarkan minyak nabatinya. Otomatis kan kalau demand supply ya kita ilmu ekonomi lah. Supply-nya kurang, demand-nya tinggi, otomatis harga pasti akan ada kenaikan. Pak, adanya penetapan harga TBS 3.300 dari pemerintah provinsi itu bagaimana Pak? Kalau saat ini masih 3.000-an, 3.050-an saya kira saya. Nah itu setiap 2 minggu sekali kan akan diperbaharui. Jadi itu nanti ini mungkin awal minggu depan, minggu ini akan ada keluar lagi harga Disbud yang terbaru. Tetapi kalau menurut hemat kami, kalau mengacu ke harga 2 minggu CPO yang lalu, harga TBS ini mungkin akan turun sedikit lagi. Baru 2 minggu kemudian yang akan naik. Karena harga saat ini kan itu tadi masih ada kendala ekspor, sehingga masih harga itu tertahan. Jadi belum bisa keluar Pak? Iya. Makanya sekarang ini pun mungkin kalau berlama-lama seperti ini beberapa PKS pun bisa tutup karena tangki penuh. Itu tadi, karena kan nggak bisa ekspor ini produksi jalan terus artinya otomatis tangki penuh. Nah makanya kita mengharapkan kita juga dari asosiasi, dari GAPI, kemudian dari Apkasindo, kita juga terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah, kita meminta lebih mempermudah lah syarat ekspor sehingga kita bisa jalan dulu. Nah, nanti tentunya ekonomi akan terus berputar.
sebentar. Dan harga TBS kalau menurut perkiraan kami sih pasti akan naik. Salah satu kendala, di Pak. luar itu tinggi. Salah satu kendala yang dihadapi belum bisa ekspor sampai saat ini itu apa? Masalah regulasi. Regulasi. Jadi ada beberapa syarat-syarat, mungkin banyak syarat lah, bukan beberapa syarat-syarat yang agak menyulitkan, yang harus dipenuhi oleh pengekspor. Nah, hal-hal inilah masih terus disosialisasikan dari Kementerian Perdagangan dengan pihak produsen, dan juga sampai dengan per hari Minggu kemarin pun masih ada diskusi dengan pihak kementerian. Jadi kita juga mengharapkan adanya kemudahan seperti tadi yang disampaikan Pak Bupati. Ya kita kalau bisa kan dipermudah seperti apa, dengan otomatis bisa ekspor. CPO kita pun harganya pun akan bisa meningkat. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.